Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Hidayati Pratiwi. Nomor induk mahasiswa 20180150066 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama membahas mengenai potret realita pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk belajar bersama-sama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya, dan sekolah menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Setiap anak layak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, tanpa adanya diskriminasi kemampuan, etnik, agama, bahasa, gender, kecerdasan, termasuk anak yang berbeda atau berkebutuhan pendidikan yang khusus. Namun, di Indonesia masih terdapat anak yang tidak memiliki akses pendidikan, bukan hanya karena faktor ekonomi, namun juga karena keberagaman atau perbedaan fisik maupun psikis dengan anak yang lain pada umumnya. Keberagaman siswa. Setiap anak terlahir unik. Saat berada di dalam kelas, mungkin akan menyadari bahwa setiap anak yang meskipun berasal dari kelompok usia yang sama, memiliki banyak perbedaan, baik dari segi penampilan, minat, tingkat kecerdasan, sikap, hingga temperamen mereka. Perbedaan ini adalah sesuatu yang alami dan wajar. Lantas, bagaimana sebaiknya sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda ini? Sebagai seorang tenaga pendidik, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, antara lain: 1. Memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang mengandalkan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Dengan mengetahui karakter seperti apa saja yang ada di dalam kelas, guru bisa memadukan beragam metode pembelajaran untuk satu materi agar bisa dipahami oleh semua anak. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak didik memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Guru mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-temannya yang lain. Disinilah guru berperan memberikan motivasi yang tepat. Alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan, coba temukan kelebihannya yang lain. Setelah itu, dorong peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibanding teman-temannya yang lain. Yang keempat, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Murid A mungkin akan lebih semangat jika dikritik, tapi B menjadikan kritikan sebagai cambuk untuk membuatnya lebih baik. Salah satu sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Hal ini juga sejalan dengan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni 3N, niteni, nirokke, dan nambahi. Niteni yang berarti mengamati proses yang bersifat refleksi tentang kekurangan yang ada dalam sebuah proses pendidikan. Kedua, nirokke yang berarti meniru dalam konteks pendidikan, berarti meniru sistemnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga, menambahi. Menambahkan berarti sebuah proses yang dilakukan apabila setelah mengamati dan meniru dirasa ditemukan ada hal yang perlu ditambahkan agar proses pendidikan menjadi semakin baik.